Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan polemik mengenai gambar Yesus dan Bunda Maria di Ka'bah. Mula-mula dari ceramah Buya Sakur yang mengutip naskah klasik sejarah Islam yang ditulis oleh Al-Azraqi yang berjudul Akbar Makkah, kabar-kabar atau berita-berita tentang Mekah sebagai literatur yang dianggap tertua yang berbicara tentang sejarah Mekah. Dari pihak Islam, khususnya dengan pendekatan polemik, menganggap bahwa kisah tentang ditemukannya gambar Yesus dan Bunda Maria di Mekah ini seolah-olah itu akan memberi ruang atau celah kepada orang Kristen untuk dimanfaatkan untuk membenarkan iman Kristen mereka. Tetapi juga saya mengamati sebaliknya, di kalangan Kristen memang ada yang menganggap seolah-olah kalau benar ditemukannya gambar Yesus dan Bunda Maria di Mekah, ini seperti legitimasi atau pembenaran terhadap iman Kristen. Nah, saya kira ini pendekatan polemik yang sama-sama tidak sehat. Sehingga kadang-kadang membutakan mata objektif kita di dalam memandang sejarah sebagai sejarah. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan mengasihi perdamaian, saya ingin mengutip apa yang diceramahkan oleh Buya Sakur ini untuk memberikan sekilas pemahaman kepada orang-orang Kristen mengenai polemik yang sedang rame-ramenya kita ikuti ini. Yang pertama, dalam sejarah Islam, dan itu tercermin dalam teks Al-Quran, yaitu surah An-Nasyr, surah ke-110, itu sangat terkenal sekali, yang diawali dari ungkapan idza jaa nasrullahi wal fathu ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu intinya bahwa apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan melihat orang-orang berbondong-bondong kepada agama Allah dan seterusnya. Nah, itu dikaitkan dengan akan datangnya Fathul Makkah, yaitu pembukaan kota Mekah. Eufemisme dari istilah penaklukan Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad, Nabi umat Islam ini bersama pasukannya menduduki kota Mekah, dikisahkan oleh Al-Azraqi bahwa ada banyak gambar-gambar atau patung-patung berhala yang kemudian dibersihkan oleh rombongan umat Islam ini, dan di antara banyak gambar-gambar berhala kaum pra-Islam yang dikonotasikan dengan jahiliyah dalam sejarah Islam itu juga dikisahkan adanya gambar Yesus dan ibunya Maria. Lalu dikisahkan di sana wa amara bitamsi tilkas suwari wa wadaa kafaihi ala surati Isa wa ummihi wa qala imhu al-jami'ah ila ma tahtayadi. Dan diperintahkan untuk menghapus semua gambar-gambar itu dan diletakkannya telapak tangan Nabi di atas gambar Isa dan ibunya, dan beliau bersabda, hapuslah semuanya ini ilama tahtayati, kecuali yang ada di bawah tanganku. Nah, itulah kira-kira riwayat yang dikutip oleh Buya Sakur yang sempat membuat heboh publik karena seolah-olah itu merupakan pembenaran bagi iman Kristiani. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Ayat-ayat itu apabila dipahami secara polemik dalam pendekatan menang kalah atau benar salah dalam kaitan dengan klaim masing-masing agama, di situ kemudian
relasi antara kedua pihak yang dikisahkan itu tidak menjadi menarik lagi, tetapi ditarik di dalam ranah pemahaman hitam putih terhadap para pihak yang dikisahkan di sana. Jadi itulah sebabnya saya selalu menghindari pendekatan-pendekatan polemik yang sifatnya menang kalah atau debat yang saling melaknat. Tetapi biarkanlah teks itu berbicara dengan konteksnya, dan silakan Anda menilai sendiri. Itu sudah cukup. Terlepas dari perbedaan pemahaman tentang siapakah Isa dan ibunya, siapakah Yesus dan Bunda Maria, sejarah Islam sendiri memberi penghargaan terhadap umat Kristen. Dan itu tampak dari penamaan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-19 yang disebut surah Maryam. Terlepas daripada perbedaan dalam pemahaman mengenai siapa Yesus dan siapa Maria. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang muncul secara kronologis pada masa Madinah. Itu di tengah-tengah konflik umat Islam saat itu dengan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang politis dan orang Yahudi. Tetapi juga ada penilaian yang lebih bersahabat terhadap umat Nasrani. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasyara. Dalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan kamu dapati orang-orang yang paling dekat bersahabat dengan orang-orang beriman, maksudnya di sini konteksnya orang-orang Muslim, adalah mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Hal itu disebabkan di antara mereka ada para pendeta, para imam, waruhbana dan para rahib, dan mereka la yastakbirun, tidak menyombongkan diri. Sekali lagi, terlepas dari bagaimana kita memahami ayat-ayat ini, dan itu saya kira bukan wilayah saya, tetapi artinya bahwa ada hubungan yang cukup harmonis antara Islam dan Kristen. Maka seharusnya ketika menghadapi perbedaan dalam hal teologi, itu bisa diselesaikan dengan dialog yang saling hormat-menghormati, bahkan dalam kedewasaan mengakui bahkan merayakan perbedaan. Ini saya kira itulah spirit dari Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini selalu saya sampaikan. Nah, masalah yang kedua adalah tentang gambar Yesus dan Bunda Maria yang ada di Ka'bah. Selain dalam sejarah Islam, tentu kita bisa membaca sejarah umum. Secara khusus adalah sejarah pra-Islam, khususnya tentang wilayah Arab. Abad keempat ada catatan sejarah dari Epifanius Salamis, Epifanius dari Salamis, yang menulis kira-kira tahun 390-an. Karena Santo Epifanius itu lahir tahun 315 dan meninggal tahun 403. Dalam bukunya yang berjudul Panarion, Panarion itu artinya kotak obat. Nah, dalam hal ini dia mengatakan bahwa pada waktu itu ada bidat-bidat Kristen ya yang jumlahnya itu 80. Dan beliau menulis menyediakan seolah-olah sebagai kotak obat untuk mengobati para bidat atau para pengajar yang menyimpang di kalangan gereja, mulai dari zaman Gnostik, Kerintus, Ebionit, kemudian abad keempat nanti ada sekte Nasrani, dan kemudian ada dua sekte yang oleh Epifanius itu dikaitkan dengan sikap yang di satu pihak berlebih-lebihan terhadap Bunda Maria sehingga sudah mengarah pada penyembahan, dan di pihak lain ada sekte yang begitu merendahkan Bunda Maria. Nah, kata 80
bidat ini oleh Epifanius ditafsirkan secara alegoris sebagai simbol dari 80 selir yang disebutkan dalam kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 8. Artinya bidat itu seperti selir, dia mau memiliki sang suami tapi tidak sungguh-sungguh dalam perkawinan yang sah, tidak baik dalam konteks etis. Nah, saudara-saudara, dalam tulisan Epifanius itu disebutkan bidat yang terlalu memuja Maria itu sebagai koliridianisme. Sebaliknya ada aliran sesat yang terlalu merendahkan Maria, itu disebut sebagai antidikomariomitos. Antidikomariomitos itu yang sangat merendahkan Maria. Koliridianisme itu yang sangat meninggikan Maria. Nah, dalam bukunya itu dia disebutkan, pertama-tama dia bicara tentang kata antidikomariomitos. Menurut bidat antidikomariomitos, dia mengatakan begini, bahwa Maria yang suci setelah melahirkan Kristus berhubungan dengan seorang pria, katanya. Etol misan legentin agian Maria metatin to Kristo Genesia Andri. Ya. Kemudian ada yang mengatakan ia berhubungan badan dengan Yusuf. Sunitei pimi de autoto Yusuf. Nah, itu bidat yang pertama. Ini saya sekedar mengutip dari suara atau informasi dari abad keempat. Nah, sementara itu ada kelompok bid'ah, kelompok heretik yang begitu meninggikan Maria. Itu dikisahkan juga di dalam bab yang diberi judul kata koliridianon. Menurut atau ajaran menurut koliridianisme. Dia mengatakan begini, diiguntai gar ostines gunaikas ekeisi enti Arabia, ya, ekeisi enti Arabia apoton meron tis tragis. Dikisahkan beberapa wanita di Arab memperkenalkan ajaran yang ganjil dari wilayah Trakis atau Trasia. Bagaimana ajaran yang ganjil itu? Nah, ini penting. Mereka mempersembahkan korban berupa roti gulung atas nama sang perawan abadi. Dan semua wanita di sana mengambil bagian dalam upacara ini. Tautu tokeno punima eninoksasin os es uno mates e partenu kolirida. Jadi kata kolirida ini yang akhirnya menjadi kata koliridianon atau koliridianisme. Maka apa yang seharusnya disikapi oleh orang Kristen yang sejati mengenai ajaran yang sesat ini? Lalu Epifanius dari Salamis menggambarkan bagaimana orang-orang Arab ini memuja Maria dengan menghias sebuah gerobak dengan berbagai macam bunga. Lalu di atasnya ditaruh gambarnya Maria dan putranya Yesus Kristus. Lalu dia mengkritik ajaran ini, ajaran ganjil, ajaran iblis yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Maka ditekankan bahwa otigartheos, Maria itu bukanlah Tuhan, Maria itu bukanlah Allah. He exousa tosoma, dan tubuhnya Maria itu tidak berasal dari surga, dia adalah manusia biasa. Begitu ditekankan. Yang berasal dari surga itu sang logos yang dikandungnya.
kalimatullah, firman Allah yang dikandung oleh Maria, yang itu berasal dari surga. Oleh karena itu, stop seluruh penyembahan terhadap Bunda Maria. Meskipun kita harus menghormati Maria, entimi esto Maria, kita harus tetap menghormati Maria. Tidak seperti ajaran yang dikritik sebelumnya, anti-diko Mariamites. Tidak. Tapi kita tetap menghormati Maria. Entimi esto Maria. Tetapi, hudi pater ke ios ke agion pneuma, proskunisto, tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang harus disembah. Tin Marian mideis proskunito, dan bukan Maria yang disembah. Ini adalah catatan sejarah dari abad keempat dari Epifanius Salamis. Dan sejak itu, gereja tentu tidak menerima ajaran yang salah ini yang memasukkan Maryam dalam penyembahan. Setelah munculnya agama Islam, sekte ini masih dikenal dan dianggap juga sebagai sekte yang keluar dan menyimpang dari ajaran iman Kristen, seperti yang dicatat oleh Yohana Mansur ad-Dimaski, Yohanes Damaskus yang berkarya pada dinasti Umayyah. Nah, yang menarik saudara-saudara, berarti saya mengamatinya itu dalam logika dialog ya, bukan logika polemik. Seperti ini. Teman-teman Muslim yang seolah-olah tidak rela, entah itu benar, entah itu salah, saya tidak menilai itu, bahwa adanya gambar Maria yang ada di Ka'bah dan itu disendirikan oleh Nabi umat Islam itu agar tidak dihapus, dan menurut kisah gambar itu masih bertahan sampai kemudian dihancurkan pada masa dinasti Umayyah. Saya kira ada banyak catatan yang kontroversial tentang itu, tapi kita tidak perlu masuk ke sana. Tapi intinya bahwa kalaupun misalnya Muhammad menyendirikan atau mengkhususkan gambar itu dan tidak menghancurkannya, saya kira itu tidak berarti juga membenarkan ajaran Kristen. Saya kira tidak usah terlalu jauh. Tetapi itu sebagai bentuk respek terhadap agama Kristen. Terlepas daripada kisah itu historis atau tidak. Tetapi kalau saya melihat catatan-catatan gereja, catatan-catatan sejarah tentang bidat-bidat Kristen, dan di situ poliridianisme itu dikutuk sebagai sebuah ajaran yang menyimpang dari iman Kristen. Saya kira juga sebaliknya orang Kristen tidak perlu harus menganggap bahwa adanya gambar Maria dan putranya Yesus Kristus itu sebagai semacam pembenaran terhadap iman mereka. Saudara-saudaraku, iman kita tidak tergantung benar atau tidaknya ada gambar Bunda Maria dan Yesus di Ka'bah. Saya kira itu hanya sebuah referensi saja, tapi tidak menjadi dasar dari iman Kristiani. Bahkan kalau kita mengutip dari tulisan Epifanius dari Salamis tadi, justru kemungkinan besar itu adalah sisa-sisa penyembahan pagan yang juga turut dilakukan oleh orang Kristen bersama orang-orang politis yang lain di Mekah. Jadi ada nuansa polemik yang menurut saya tidak perlu harus terlalu diikuti sehingga kita terjebak dalam arus polemik ini. Misalnya, ketika teman-teman polemikus Muslim mencoba untuk menyangkal mengenai adanya gambar Maria dan Yesus yang kemudian oleh Nabi diberikan sikap yang khusus dibanding dengan berhala-berhala jahiliyah yang lain. Itu disangkal dengan misalnya mengutip karya Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisham, yang itu merupakan kompilasi dari penulis sebelumnya, yaitu Ibnu Ishaq yang berasal di abad ke-8. Di sana tidak ada gambarnya Maria, di sana tidak ada ikonnya Yesus dan Maria katanya. Yang ada cuma 360 patung berhala yang dihancurkan oleh Muhammad misalnya. Tetapi kalau logika seperti ini diikuti,
Berarti segala macam bentuk penyembahan terhadap anak-anak Tuhan yang dikenal dengan Banatullah atau putri-putri Allah, tentu itu tidak menyangkut kepada iman Kristen, tetapi itu menyangkut kepada Allata, Usha, dan Manat sebagai putri-putri Allah. Nah, dengan demikian penyangkalan terhadap tidak adanya jejak kekristenan di Ka'bah berarti ya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak berlaku untuk iman Kristen. Karena memang itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen tidak ada yang mengajarkan bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan seperti yang diajarkan oleh kaum jahili di Mekah. Seperti itu. Nah, sebaliknya ini juga kritik saya terhadap teman-teman Kristen yang seolah-olah memblow up berita ini atau menjadikan berita ini seolah-olah sebagai pembenaran. Itu loh. Nabi umat Islam sendiri mengakui ada gambar Maria dan ada Yesus di Ka'bah. Nah, saya kira ini polemik yang menurut saya tidak sehat. Nah, justru yang lebih menarik apabila kalau gambar Maria dan Yesus itu ada di Mekah, itu berarti memang ya kelompok-kelompok yang itu dikritik oleh Al-Quran sendiri. Misalnya, saya pernah mengutip tafsir Al-Qasimi, seorang penulis tafsir Quran pada awal abad 20. Dalam tafsir Al-Qasimi itu disebutkan bahwa sesungguhnya kritik pada semacam ajaran Kristen itu sesungguhnya bukan ajaran Kristen. Katakanlah itu bukan trinitas, tetapi itu adalah triteisme, termasuk ayat yang dikutip dari surat An-Nisa 171. Wala taqulu thalatha. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, kata Al-Qasimi. Ini merujuk kepada sekte Maryamiyun yang mengatakan bahwa Allah, Isa, dan ibunya dipuja sebagai tiga serangkai Tuhan. Dan itu dikaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 116. Di mana Isa ditanya, "A anta qulta linnasit takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Apakah kamu berkata kepada manusia, kata Allah kepada Isa, jadikanlah saya Isa dan ibu saya Maryam ilahaini menjadi dua ilah min dunillah di samping Allah. Dan Isa menjawab, qul subhanaka tidak, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa kata Al-Qasimi ini bukan ajaran Kristen tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena sangat jelas sekali, seperti yang dikatakan oleh Epifanius dari Salamis, bahwa stop terhadap pemujaan Maria, apalagi memasukkannya dalam ajaran ketuhanan. Maka dikatakan, entimi estu Maria. Kita tetap menghormati Maria. Tetapi hode pater ke ios ke agion pneuma proskunesto, hanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disembah. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tentu bukan tiga Tuhan yang terpisah. Saya berkali-kali mengatakan bicara tentang misteri Tritunggal itu adalah bicara tentang misteri di luar konteks ruang, konteks waktu, bilangan, penjumlahan, pengurangan. Tritunggal itu bicara tentang sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada hitungan. Maka kalau dikatakan firman Allah turun dari surga, nazala minas sama'i wa tajasada bi rohil kudus wa min Maryam al-adra, kata pengakuan iman, itu tidak berarti surga jadi kosong. Karena ketika Anda menempatkan bahwa Allah di sini dan tidak ada di sana, berarti Allah terikat oleh ruang dan waktu. Kalau Allah misalnya lewat firman-Nya datang ke sini dan di sana kosong, berarti Tuhan berada di dalam ruang dan waktu. Pada Allah itu beyond time, di luar waktu, beyond space, di luar ruang. Nah, ini ajaran Kristen yang sebenarnya, sehingga setiap kali kita berdoa kita selalu mengatakan Bismillah walibni warrohil kudus al-ilahu wakid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Keesaan Allah itu digambarkan, bukan tiga yang terpisah. Karena itu bapak-bapak gereja, konsili-konsili apostolik selalu menggambarkan bahwa
una substantia tres persona. Tuhan itu satu wujud, tetapi di dalam tiga personalitas, pusat kesadaran, yang satu sama lain itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti saya, pikiran saya, dan roh saya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Diskresi non separati, distingsi non divisi. Masing-masing punya keunikan. Pikiran saya bisa dibedakan dengan roh saya. Tetapi roh dan pikiran saya ada dalam diri saya. Nah, itulah yang perumpamaan paling mudah tentang Tritunggal. Tetapi kalau Anda tanyakan, bagaimana yang lebih mudah lagi? Ya tentu, bicara tentang Tuhan itu tidak ada sesuatu yang mudah. Kalau tubuh, jiwa, dan roh itu satu, itu mudah. Tetapi ketika saya tanya, coba kamu gambar roh itu seperti apa? Tidak sederhana lagi. Karena ketika kita bicara tiga benda, itu berada dalam ruang dan waktu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang roh, Tuhan Maha Hadir, Innallaha Ma'asobirin, Immanuel, itu tentu di luar konteks ruang dan waktu. Nah, kiranya kontroversi ini bisa mendewasakan kita, sehingga kita justru tidak lebih melihatnya dari aspek menang atau kalah, pembenaran atau penyalahan. Itu bukan iklim Indonesia, di mana kita bisa berdialog tanpa saling mengutuk, menyadari perbedaan masing-masing, tanpa memaksakan paradigma agama kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Shalom binika tunggal ika. Shalom alaikum bisyam hamasiah.